Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai revolusi sektor jasa dengan dosen pengampu Ibu Aryusni, SE MSI, dan anggota yang berjumlah 4 orang, yaitu Dini Fitri Lestari, Mayang Marisa Rahman, Septia Priska Triana, dan saya sendiri sebagai moderator, Agnes Patricia. Untuk materi yang akan kami presentasikan pada hari ini, yang pertama, pertumbuhan sektor jasa, yang kedua, infrastruktur fisik dan transportasi, yang ketiga, pariwisata, dan yang keempat, jasa keuangan. Untuk materi pertama, yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Agnes Patricia. Pertumbuhan sektor jasa. Sektor jasa berperan penting dalam menopang pertumbuhan aktivitas barang-barang yang dapat diperdagangkan di bidang pertanian dan industri, dalam menghasilkan kesempatan kerja dan pendapatan devisa dalam hal pariwisata, serta dalam menyediakan jasa masyarakat dan pribadi yang lebih luas karena naiknya pendapatan. Sektor jasa secara konsisten menyumbang sekitar 35,40% terhadap PDB atau produk domestik bruto Indonesia dan lebih dari 45% untuk PDB non-migas. Stabilitas pertumbuhan sepanjang tahun 1967 sampai dengan 1992, output sektor jasa tumbuh lebih stabil dibandingkan sektor pertanian dan industri, dengan tingkat pertumbuhan selalu di atas 4%. Transformasi signifikan terjadi dalam berbagai industri jasa sejak tahun 1960-an hingga awal tahun 1990-an, yang mengubah jenis dan cara pelayanan jasa sejak pertengahan 1960-an. Kontribusi ini meningkat menunjukkan pentingnya sektor ini bagi perekonomian nasional. Sektor jasa juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dibanding sektor pertanian dan industri, khususnya pada periode 1961-1990, dengan kontribusi mencapai 33% pada tahun 1990. Transformasi ekonomi Indonesia. Sektor jasa di Indonesia dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau perdagangan internasional dan peran pemerintah. Yang pertama, perdagangan jasa internasional. Perkembangan transportasi dan komunikasi serta lingkungan internasional yang lebih liberal membuat jasa lebih banyak diperdagangkan lintas batas. Yang kedua, dominasi Pasifik Barat dan perdagangan jasa. Wilayah Pasifik Barat dari Jepang hingga Australia memiliki posisi penting dalam perdagangan jasa Indonesia dibandingkan perdagangan barang dengan peranan khusus Singapura sebagai pusat penyedia jasa bernilai tinggi di Asia Tenggara. Yang ketiga, pertumbuhan ekspor jasa. Analisis yang digunakan untuk pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia juga dapat diterapkan pada ekspor jasa, terutama pada pariwisata. Faktor daya saing dan deregulasi pendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa keuangan. Yang keempat, peran sektor publik. Sektor publik memegang peranan penting dalam jasa, terutama dalam layanan dasar seperti pertahanan, kesehatan, keadilan, dan infrastruktur. Pada gambar 9.1, terdapat pertumbuhan output. Sektor jasa dianggap sebagai pendukung sektor barang, namun di Indonesia, sektor jasa terbukti memberikan kontribusi penting dalam efisiensi sektor barang, kesejahteraan konsumen, pertumbuhan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Subekspor perdagangan, termasuk hotel dan restoran, mendominasi dengan sekitar 40% dari nilai tambah sektoral, diikuti oleh jasa pemerintah sebesar 15-20%. Transportasi dan komunikasi sebesar 13 sampai dengan 14%, serta jasa keuangan sebesar 10-11%. Pertumbuhan subsektor ini sangat berfluktuasi sejak tahun 1960-an. Pada gambar 9.1 berikut ini, peranan langsung pemerintah yang penting ditunjukkan dalam gambar ini tercatat angka pertumbuhan yang sangat tinggi dengan kelembanan yang mengikuti kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an. Selanjutnya, sebaliknya, penurunan yang terjadi pada pertengahan tahun 1980 menunjukkan pengaruh dari penghematan fiskal pada sektor publik. Perkembangan sektor jasa di Indonesia menunjukkan berbagai dinamika menarik dengan fokus pada pertumbuhan pesat di beberapa subsektor serta tantangan yang masih dihadapi. Oleh salah satu subsektor yang mengalami kemajuan pesat adalah jasa keuangan.
yang mencatat pertumbuhan signifikan, terutama pada periode 1989 hingga tahun 1992, dengan tingkat pertumbuhan 2 digit. Pada subsektor jasa pariwisata, terjadi peningkatan signifikan dalam ekspor sejak tahun 1970-an. Pertumbuhan ini bahkan mencapai puncaknya pada tahun 1986 ketika ekspor pariwisata Indonesia melebihi impor jasa pariwisata. Warga Indonesia berpergian ke luar negeri. Dengan pertumbuhan yang mencapai lebih dari 125% pada tahun 1989, hal ini menunjukkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional. Baiklah, materi kedua, prasarana fisik dan transportasi yang akan dibacakan oleh Mayang. Kepada Mayang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya materi yang kedua, yaitu tentang prasarana fisik dan transportasi. Ekspansi sektor jasa dapat digambarkan dengan jelas dari perkembangan prasarana fisik, transportasi, dan komunikasi. Setelah berhasil menumpas pemberontakan di daerah-daerah pada akhir tahun 1950-an, pemerintah pusat di Jakarta mulai mendapatkan kontrol politik di Indonesia. Tetapi Indonesia hampir tidak dapat berfungsi setelah entitas ekonomi nasional akibat rusaknya jaringan transportasi dan komunikasi. Kondisi jaringan kereta api di Jawa sebelumnya bagus, berada dalam kondisi yang parah. Alat transportasi umum sudah tua dan tidak layak dipakai lagi. Sementara itu, jumlah sumber pembangkit tenaga listrik belum dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, apalagi memenuhi permintaan dari sektor industri. Sejak tahun akhir 1960-an, ekspansi prasarana fisik telah berkembang sangat pesat, yaitu pada gambar 9.2, yaitu pertumbuhan prasarana fisik dari tahun 1969 sampai 1992, yaitu pada tabel 9.2 itu indikator prasarana fisik dari tahun 1969 sampai 1992. Penjelasannya, kemajuan yang pesat dalam bidang ini dari akhir 1960-an sampai awal 1990-an sangat menakjubkan, yaitu jumlah bis naik 2.600%. Kenaikan hampir sama untuk penerbangan domestik, 1.300%. Pembangkit tenaga listrik selama periode 20 tahun, dan hampir 2.000% untuk sepeda motor, serta peningkatan lebih besar lagi pada volume jaringan telepon internasional. Hal ini perlu dicatat di sini bahwa hanya jumlah bis dan jumlah pembangkit listrik yang mengalami laju ekspansi real dalam tahun 1980-an. Dalam ekspansi besar-besaran sektor transportasi, masalah kinerja masih sulit diamati. Jumlah kendaraan di jalan meningkat paling cepat berkat pesatnya perbaikan kondisi jalan raya, khususnya untuk daerah-daerah di luar Jawa. Juga dengan diluncurkan kendaraan umum yang relatif tidak mahal dan kenaikan jumlah alat prasarana lain berda 4 dan 2. Dalam menghadapi keadaan tersebut, pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali beralih ke sektor swasta dengan memberikan peran yang lebih besar. Hal ini sudah dimulai sejak sekitar tahun 1989, khususnya untuk sektor-sektor pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, jalan raya, dan pelabuhan. Masalah kedua adalah kurangnya transparan mekanisme pemberian tender kepada swasta. Beberapa jalan tol umum dan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik dipegang oleh figur politik yang berkuasa seperti anak-anak pejabat tinggi negara dan konglomerat besar kelompok Tolim. Baik, sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pembacaan materi dari Mayang. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu pariwisata yang akan dibacakan oleh Septia. Kepada Septia dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga yaitu pariwisata. Sejak pertengahan 1980-an, pariwisata mengalami pertumbuhan yang spektakular. Indonesia terkenal dengan pulau wisata Bali dan keindahan pemandangan alam serta kebudayaannya yang menarik. Tetapi pada tahun 1970-an,
sektor pertumbuhan pariwisata terbilang cukup lambat. Faktor penyebabnya hampir sama dengan sektor non-migas lainnya. Adanya bom minyak yang meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing membuat Indonesia menjadi tempat yang mahal dikunjungi dengan pertimbangan fasilitas yang ditawarkan. Pada saat itu, tidak ada urgensi yang dikembangkan seperti ketatnya peraturan untuk mendapatkan visa, hak pendaratan pesawat terbang, dan investasi dalam fasilitas pariwisata. Perencanaan untuk sektor pariwisata, khususnya untuk Bali, hanya menargetkan wisatawan yang berpendapatan tinggi dan mengabaikan kelas wisatawan lainnya yang mengakibatkan pariwisata internasional Indonesia berkembang secara lambat. Pada waktu itu, sektor ini tidak menurunnya harga minyak dan pengalaman keberhasilan pertumbuhan dalam bidang pariwisata di negara-negara lain mengakibatkan dilakukannya evaluasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada awal 1980-an. Hasilnya, sektor pariwisata dapat tumbuh berkembang selama dekade tersebut. Pada gambar 9.3 itu pertumbuhan pariwisata tahun 1969 sampai 1992 dapat menunjukkan bahwa pada tahun 1970-an sampai mendekati 1980-an itu pertumbuhan pariwisata terbilang cukup lambat dan meningkat signifikan di antara pertengahan 1980-an yaitu tahun 1985 sampai 1990. Secara keseluruhan, Indonesia mencatat tingkat pertumbuhan sektor pariwisata yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Sektor pariwisata dan manufaktur sumber utama kenaikan ekspor dengan alasan yang sama. Contohnya, penerbangan dari arah timur, khususnya Australia, sekarang diberi izin untuk langsung mendarat di Bali. Berkembangnya program pelatihan pendidikan meningkatkan keterampilan tenaga kerja sektor pariwisata. Data pertumbuhan pariwisata yang dikumpulkan pada bulan Desember 1987 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 85.500 pada tahun 1986 menjadi 655.600 pada tahun 1992. Ada juga data dari BPS pada bulan Agustus 2024 dari Januari 2023 yaitu sebesar 735.947 meningkat pada bulan Agustus mencapai 1.339.946. Namun pertumbuhan pada tahun 1980-an pariwisata masih lambat dengan negara-negara ASEAN yang menjadi tujuan utama. Pertumbuhan pariwisata dalam negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan infrastruktur pariwisata, harga, dan fasilitas transportasi. Biaya pariwisata bagi negara ini meningkat karena devaluasi nilai real. Pada bulan Desember 1992, pemerintah menaikkan tarif pajak bagi wisatawan asing sebesar 150.000 yang diperkirakan akan terus meningkat. Terdapat beberapa tantangan bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, seperti meningkatnya kesadaran pariwisata di Bali, perlu pelestarian lingkungan dan budaya, serta belum terintegrasinya layanan transportasi domestik internasional. Namun, pariwisata akan terus menjadi kontributor yang signifikan bagi perekonomian negara, dan banyak orang memperkirakan bahwa industri ini akan menjadi sumber daya yang penting, sehingga akan meningkatkan lapangan kerja dan berdirinya industri manufaktur di sektor-sektor seperti tekstil dan kain atau garmen. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Septia.
Untuk pembacaan materi selanjutnya sekaligus materi terakhir yaitu tentang jasa keuangan yang akan dibacakan oleh Dini. Kepada teman kita Dini dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang keempat, yaitu mengenai jasa keuangan. Pembangunan industri jasa keuangan juga merupakan suatu kombinasi dari pertumbuhan yang tinggi dengan reformasi peraturan, pengendalian inflasi pada akhir tahun 1960-an, mengarahkan masyarakat pada peningkatan jumlah aset lancar di tangan dan semakin besarnya kepercayaan masyarakat umum pada sektor perbankan. Tetapi, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap semua bank yang ada pada saat itu, meskipun hal ini tidak sesuai dengan kebijakan pasar modal internasional yang terbuka. Bank-bank milik negara sendiri perannya tidak lebih dari sekedar agen bank sentral sampai dengan tahun 1983. Saat itu, insentif untuk berkompetisi dan berinovasi masih sangat minim. Bank-bank swasta dan asing tidak diperbolehkan memasuki industri ini pada awal 1970. Hal yang serupa terjadi di sektor asuransi dan pasar modal. Keduanya juga tidak berfungsi dengan baik hingga akhir tahun 1980-an. Selanjutnya, meskipun sektor perbankan tumbuh dengan pesat sejak awal 1970-an, tetapi strukturnya tidak mengalami banyak perubahan selama 15 tahun berikutnya. Contohnya dari tahun 1969 sampai 1988, jumlah bank milik negara tetap sama. Sedangkan jumlah cabang meningkat sampai 38%. Angka ini sangat rendah bila mengingat perkembangan perekonomian yang mencapai lebih dari 300% dalam periode yang sama. Sementara jumlah cabang bank swasta meningkat lebih dari 2 kali lipat jumlah bank tersebut. Sebenarnya, mengalami penurunan pada tahun 1970-an karena adanya peraturan pemerintah untuk meningkatkan ketepatgunaan kredit-kredit. Selanjutnya, sebagian besar bank-bank kecil tersebut merupakan peninggalan tahun 1960-an dan hanya merupakan perluasan kelompok-kelompok dagang yang sebagian dimiliki oleh partai-partai politik atau badan-badan kerjasama. Proses rasionalisasi serupa muncul pada kasus bank yang ditunjuk untuk tabung dan bank pengkreditan rakyat. Tidak ada lisensi yang dikeluarkan untuk bank asing, sedangkan jaringan cabangnya sangat terbatas dan dikenai peraturan yang sangat ketat. Selanjutnya, pada tabel 9.3, di mana jumlah bank dan cabang-cabangnya. Titik penting sektor perbankan adalah di tahun 1988, yang memungkinkan bank-bank swasta melakukan persaingan yang sebenarnya. Respon sektor perbankan swasta terhadap peluang baru ini juga tidak main-main. Mereka berkembang dengan percepatan yang luar biasa. Dalam 4 tahun lebih sedikit, Maret 1989 hingga Juni 1993, jumlah cabang bank swasta meningkat hampir 2 kali lipat, dibandingkan dengan angka 24% pada cabang bank pemerintahan. Perubahan ini menimbulkan peningkatan peran deposito dengan pesat, yang pada tahun 1993 berhasil melebihi jumlah deposito di bank pemerintah, tidak termasuk bank-bank pembangunan. Pangsa bank pemerintah saat ini hanya sedikit lebih dari setengah pangsanya pada awal tahun 1970-an dan terus menurun, yang menandakan ditariknya peran langsung pemerintah terhadap perekonomian. Selanjutnya, pada gambar 9.4, di mana gambar ini menunjukkan dalam proporsi deposito 3 kelompok kepemilikan utama di sektor perbankan formal selama kurun waktu 1970-an, terdapat sedikit sekali perubahan dalam struktur kepemilikannya. Kecenderungan dasar tidak hanya ekspansi yang dilakukan 2 kelompok domestik perbankan, mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan untuk bank-bank asing. Pada tahun 1980-an, peranan bank swasta mulai meningkat lebih jauh lagi, mengambil alih pelanggan-pelanggan bank-bank pemerintah. Reformasi kebijakan yang tidak banyak dilakukan di tahun 1983,
pengurangan volume kredit bersubsidi melalui jaringan bank-bank pemerintah, dan pengetatan fiskal umum di sektor perusahaan-perusahaan negara ikut mempengaruhi kecenderungan ini. Selanjutnya, pada gambar 9.5, di mana gambar ini dimulai sejak paket deregulasi di akhir tahun 1988. Ketika reformasi perpajakan mendorong investasi di bursa saham, pasar modal menjadi lebih hidup dengan adanya reformasi tersebut, dan hanya dalam 2 tahun, yaitu tahun 1988 sampai 1990, jumlah perusahaan meningkat sampai 500% dan kapitalisasi pasarnya mencapai 2.600% selama satu periode. Pasar modal Indonesia secara internasional disebut sebagai salah satu pasar modal bursa saham baru yang paling menjanjikan investasi. Portofolio asing mengalir masuk sebagai akibat adanya bom di Indonesia pada akhir tahun 1980-an. Sementara itu, sektor bisnis Indonesia mulai melihat modal likuiditas sebagai dana yang lebih murah daripada dana pinjaman, terutama karena kebijakan moneter yang ditetapkan menghasilkan tingkat bunga yang sangat tinggi pada periode ini. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Dini yang sudah membacakan materi terakhir sekaligus menutup materi kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih atas penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu tentang revolusi sektor jasa. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.